Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswi kelas 7? Semoga kalian sehat selalu ya. Saya Iin Ratnasari sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Di tahun ajaran baru, tentu kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pantai. Salah satu tempat yang sangat saya sukai ketika berlibur adalah pantai. Hal yang membuat saya menyukai pantai karena suasana di sana, apalagi ketika sore hari. Pemandangan sore di pantai sangat indah. Ombaknya yang menabrak dipadukan dengan matahari yang sedang terbenam. Orang-orang tertawa dan bermain di bawah matahari terbenam. Butiran pasir menyentuh kaki perlahan melalui jari-jari ketika berjalan di sepanjang garis pantai. Tak hanya itu, awan putih di langit juga turut menambah suasana di pantai semakin menenteramkan. Kicauan burung seperti sedang mendendangkan lagu. Semilir anginnya yang berhembus membelai rambut menambah kesejukan di pantai. Belum lagi air laut yang biru jernih terombang-ambing di bawah ombak. Sesekali ikan-ikan tampak berenang ketika dilihat dari atas tebing di pinggir pantai. Suasana ini menjadi momen terindah bagi semua orang karena hamparan pasir, gemercik air, kicauan burung, serta terjangan ombak yang kian mengagumkan. Pernahkah kalian mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kalian pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan para wisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Maka, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Sebelum memulai materi, ada baiknya kalian harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Pada kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Pada tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Pada teks deskripsi ada beberapa hal yang akan nantinya kita bahas secara terperinci, yaitu teks deskripsi akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari teks deskripsi. Selanjutnya, kalian juga harus mengetahui tujuan dari deskripsi.
Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis harus menggambarkan objek sekonkret mungkin, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, hingga merasakan. Adapun objek yang dibicarakan pada teks deskripsi lebih bersifat khusus. Kemudian, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Nah, itu tadi merupakan tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Pada ciri umum teks deskripsi terdapat 4 poin. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. 3. Pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. 4. Menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Selanjutnya ada ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Terdapat 5 poin. Di antaranya, yang pertama menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Misalnya saja, warna dirinci merah, kuning, dan hijau. 2. Menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. 5. Teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Nah, itu tadi merupakan materi teks deskripsi mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri umum, dan ciri-ciri bahasa. Adapun contohnya mengenai teks deskripsi sudah dipaparkan di awal ya. Jadi, Ibu harap kalian dapat mengerti materi tersebut. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya.